Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Syarif Hyaridz mengklaim, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP memberi kabar baik bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Sebab RKUHP menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang terdapat di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Edi, sapaan akrabnya, menuturkan KUHP ini menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam UU ITE. Hal ini merupakan kabar baik bagi iklim dan kebebasan berekspresi. Dirinya mengakui masyarakat kerap mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan atau penahanan menggunakan UU ITE. Oleh sebab itu, Edi mengatakan akhirnya diputuskan bahwa RKUHP menghapus ketentuan soal pencemaran nama baik dan penghinaan yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE. Untuk tidak terjadi disparitas dan gap, maka ketentuan di dalam UU ITE dimasukkan ke dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana, khususnya pasal 27 dan 28 yang ada dalam UU ITE. Adapun pasal 27 dan pasal 28 UU ITE selama ini kerap disebut sebagai pasal karet, karena dengan mudah kritik hingga penghinaan dijerat atas nama pencemaran nama baik dalam pasal tersebut. Ia melanjutkan, kendati masih mencantumkan ancaman pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga kepresidenan, RKUHP telah memberi batas jelas antara penghinaan dan kritik. Ia pun menjamin bahwa multitafsir terkait pasal penghinaan presiden tidak akan terjadi karena sudah ada penjelasan yang detail. Diketahui pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk membawa RKUHP disahkan di rapat paripurna setelah keputusan tingkat 1 diambil pada Kamis 24 November 2022 pekan lalu. Dalam rapat keputusan tingkat 1, seluruh fraksi di DPR setuju agar RKUHP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan, ya. Itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan, sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada pada legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD. Sementara terhadap yudikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan itu merupakan delik aduan. Satu hal penting juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman media, bahwa baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.